manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ada yang mengikuti, mungkin juga ada yang tidak. Soal kasus si Sambo dan teman-temannya itu. Saya enggak begitu perhatian, tetapi karena itu selalu muncul di media massa, di TV, kadang-kadang juga sepintas melihat. Yang saya perhatikan, selalu baik yang menuntut maupun korban maupun terdakwa itu selalu menghadirkan yang namanya saksi. Ada saksi ahli, tetapi juga ada saksi yang berkaitan langsung dengan peristiwa itu. Dan mereka juga berusaha meyakinkan bahwa mereka misalnya ada di tempat itu atau mengalami, atau mereka memang diminta untuk memberi kesaksian karena ilmunya. Nah, yang menarik adalah bahwa seorang saksi dihadirkan itu bisa jadi nantinya akan meringankan atau juga memberatkan. Bisa jadi yang tadinya dihadirkan untuk meringankan tetapi jatuhnya nanti memberatkan, bisa jadi juga begitu. Tetapi yang paling pokok adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terkait langsung dengan pengalaman akan peristiwa itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, masih berkaitan dengan saksi dan bersaksi. Kalau misalnya kita diminta untuk memberi kesaksian tentang seseorang, lalu kita mengatakan, ya, saya akan bersaksi. Pasti kita berani mengatakan itu karena kita punya pengalaman bersama dengan orang itu. Atau minimal saya kenal dengan orang itu. Saya dekat. Saya ada bersama dengan dia. Maka tidak mungkin ketika kita bersaksi tentang seseorang, itu hanya karena pendapat orang lain. Atau karena isu atau gosip dan seterusnya. Tetapi seringkali kalau kita tidak bohong ya, kalau itu benar, berarti kita itu punya pengalaman yang jelas dengan orang itu. Kalau kita mendengarkan dalam Injil hari ini dan yang hari kemarin, ditampilkan tokoh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini juga memberi kesaksian yang sangat jelas tentang Yesus. Siapa dia?
Tadi dikatakan dialah anak domba Allah, Mesias, juru selamat. Nah, Yohanes berani memberi kesaksian itu dan memperkenalkan kepada bangsa Israel, pasti karena dia kenal, bukan hanya karena dia saudara, sepupu. Mereka hidup dalam waktu yang hampir bersamaan. Selisihnya tidak banyak. Dan Yohanes itu bukan hanya melihat saja, dia mendengar, bahkan membaptis Yesus. Tetapi pasti juga mengadakan pencarian. Yohanes pasti mendengar apa yang diajarkan Yesus, bahkan meminta kepastian ketika mengutus muridnya untuk menanyakan kepada Yesus. Dan Yohanes percaya. Yohanes memastikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ini diwartakannya dengan sangat serius. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristiani ada begitu banyak tugas. Tetapi salah satu tugas pokok kita adalah juga memberi kesaksian tentang pribadi Yesus. Kita hanya bisa memberi kesaksian kalau kita mengenal Yesus. Kalau kita mencintai Yesus. Ada banyak cara kita untuk mengenal Yesus. Tetapi terlebih kalau kita ingin bersaksi tentang Kristus, maka kita juga dituntut untuk betul-betul punya pengalaman pribadi tentang Yesus. Yesus itu siapa sih bagi saya? Juru selamat, penebus, sahabat, dan sebagainya. Kita bisa merumuskan. Dan sebagai seorang saksi, kita bisa juga, seperti pengalaman yang saya ceritakan tadi di atas, bisa jadi kita menjadi saksi yang meringankan tetapi juga memberatkan Yesus. Lewat pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita bisa justru membuat susah Yesus. Karena kita tidak hidup sepadanan dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bersaksi tentang Kristus yang hidup di dalam diri kita, Kristus Sang Penyelamat, Yesus yang memberikan banyak hal yang baik kepada kita, yang memberikan berkat kepada kita, dan tentunya kita menjadi berkat bagi orang lain, tentunya kita menjadi saksi yang luar biasa. Maka mari kita mohon supaya pada saat ini kita mampu menjadi pengikut Yesus yang baik, yang setia, yang sadar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diselamatkan, maka kita mampu juga menghantar semakin banyak orang untuk sampai kepada Yesus dan pasti akan diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.